Ketika kau mengatakan selamat Natal, maka ada 3 konsekuensi. Pertama, kau sudah mengatakan Isa lahir 25 Desember, padahal dia tidak lahir 25 Desember. Selamat Natal, berarti kau sama mengatakan bahwa Isa mati di palang salib, padahal Quran mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Dia tak mati di palang salib. Yang mati di palang salib adalah Yudas Iskariot. 3, ketika kau mengatakan selamat Natal, berarti sama artinya dengan kau mengatakan Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, Allah Bapa, Ruhul Kudus. Haleluya. Nauzubillah. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena sudah dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, setiap Natal ada oknum-oknum ustadz-ustadz tertentu yang senantiasa menghina, merendahkan hari raya umat Kristiani, yaitu Natal. Seorang ustadz penghina salib, yaitu Ustadz Abdul Somad, mengatakan mengucapkan selamat Natal haram hukumnya, katanya. Nah, teman-teman, ini salah satu ustadz yang sangat sibuk dengan iman kekristenan. Pernah yang menghina Yesus Kristus, yaitu salib, yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Nah teman-teman, akibat yang menjelek-jelekan hari raya Natal bagi umat Kristiani, maka sebagian umat Muslim masuk gereja, mereka menyanyikan lagu Natal dan ikut merayakan Natal. Oleh karenanya, seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia video yang berikut ini.
Ya, spektakuler dan luar biasa. Kita akan lanjut melihat lagi lagu yang berikutnya dipersembahkan oleh pemuda dan pemudi Muslim di dalam sebuah gereja yang besar dan sungguh luar biasa. Tentunya mengingatkan umat Kristen dalam perayaan Natal, baik yang ada di kampung, di kota, bahkan yang ada di perantauan. Ini adalah lagu favorit bagi orang-orang Kristen yang merantau jauh dari kampung. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama-sama.
Kainama bersama Arieso dan Ustadz Aditya Taliang mengucapkan selamat Hari Natal 2024 kepada saudara Kristen dan Katolik. Selamat Hari Natal. Gitu ya. Sekarang 21 April. Selamat Natal ya semua. Sehat-sehat ya. Itu baru setuju saya kalau sekarang mengucapkan Natal, oke? Setiap kali menjelang bulan Desember senantiasa umat Islam dituding sebagai umat yang tidak bertoleransi beragama. Apalagi ketika masuk penghujung Desember, di mana seolah-olah kaum muslimin yang dianggap bertoleransi itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain. Nah, bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini? Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian, saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Sedangkan di dalam Islam, posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab ini bukanlah sebagai Tuhan, tapi hanyalah salah seorang nabi dan rasul di antara banyak nabi dan rasul. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim. Apa sebetulnya substansi Natal di balik nilai ritual yang terkandung di dalamnya? Natal itu dalam iman Kristiani adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Jadi Natal itu substansinya adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal, apalagi merayakan Natal bersama? Karena itu sama saja kita memberikan pengakuan yang salah terhadap keimanan mereka. Bagaimana jadinya dunia ini kalau kita mengatakan anak Tuhan atau Tuhan itu punya anak? Tidak boleh. Nanti Hamzah baca dalam Al-Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Na'udzubillah. Orang Yahudi mengatakan anak Allah itu namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, apa kata Allah? Sungguh kalian telah mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar kepadaku, kata Allah. Akibat dari kesaksian kamu itu, hampir-hampir langit itu mau terpecah, bumi itu mau terbelah, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal tidak pantas bagi Allah untuk memiliki seorang anak. Apakah itu anak secara biologis dari hasil pernikahan, dia punya istri, dia punya anak, haram. Dan juga mengatakan Allah punya anak angkat, anak buah secara teologis, dua-duanya haram. Ya, nah teman-teman, itulah dia video saudara-saudara kita dari agama Islam yang masuk ke dalam gereja, nyanyi lagu rohani dan ikut merayakan Natal, saudara. Tidak seperti Ustaz Abdul Somad si penghina salib Yesus Kristus, ya, yang terus menggaungkan bahwa mengucapkan selamat Natal haram hukumnya katanya. Nah, ini kan memang ajaran si Somad ini adalah ajaran yang menghasut umatnya untuk hate kepada agama lain. Namun puji Tuhan saudara, ada saudara-saudara kita dari umat agama Islam yang tidak terprovokasi pada ajaran Ustadz ini, yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Ustadz ini, karena ajaran Ustadz ini adalah ajaran yang memecah belah bangsa dan memecah belah antara umat beragama. Sehingga di dalam video tadi kita melihat bahwa saudara kita umat muslim ikut, mereka masuk di dalam gereja ikut merayakan Natal. Bahkan kita melihat mereka bersuka cita, nyanyi dan menyanyikan lagu rohani Natal umat Kristiani. Nah, teman-teman, pasti para ustadz-ustadz yang intoleran ketika mereka melihat video ini pasti kencang-kencang dan panik 7 keliling, saudara. Pasti panik, marah, geram, dan pasti hati mereka itu kepanasan, saudara, ya. Mengapa? Karena pada ajaran mereka menyampaikan bahwa
mengucapkan selamat Natal saja adalah merupakan haram bagi mereka. Apalagi kalau masuk ke dalam gereja, wow, itu lebih geram lagi, lebih panas lagi hati mereka, lebih menyeramkan ya hati mereka kepada orang-orang atau kepada umat muslim yang masuk ke dalam gereja ini. Maka sekali lagi, kalau Ustadz Abdul Somad lihat video ini pasti ngeceng panik 7 keliling, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena Ustadz Abdul Somad ini ketika ia melakukan penghinaan terhadap salib, maka tidak pernah ia meminta maaf kepada umat Kristiani. Ia menyamakan kata haleluya itu adalah seorang jin yang menista kata haleluya, dan bahkan simbol salib iman kekristenan ia hina dan lecehkan. Masa mengucapkan selamat Natal itu haram? Kalau Anda tidak mengucapkan, tidak apa-apa, Pak Ustaz. Ya, kami tidak butuh ucapan yang bohong-bohong, ucapan palsu. Ya, dan tidak terpengaruh iman kami kalau Anda tidak mengucapkan. Tetapi yang lebih bahayanya adalah ketika engkau menghasut umatmu sendiri. Kalau mereka tidak mampu memahami apa yang Anda sampaikan, maka berujung pada hate terhadap agama lain. Itulah sebabnya ajaran Ustadz ini adalah ajaran yang mengubah, adalah merupakan satu penyakit kanker yang membahayakan dan mematikan. Jadi oleh sebab itu, hati-hati pada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berkomentar di kolom komentar dan kirim komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.